Selamat pagi, saudara. Kita bertemu kembali di Devotion from Home. Dan hari ini saya berdoa saudara terus kuat di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar kuat, tapi saudara terus bertumbuh di dalam Tuhan dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini saya berikan judul, When Crisis Knocks, Do Not Get Knocked Down. Artinya ketika krisis mengetuk, jangan sampai kita KO, saudara-saudara. Dan saya percaya tidak ada seorang pun daripada kita yang tidak pernah mengalami krisis dalam kehidupan kita. Bahkan dunia pada saat ini juga sedang mengalami krisis. Krisis bisa saja krisis keuangan, krisis kesehatan, krisis hubungan, saudara. Krisis dalam perusahaan. Bisa saja krisis kelaparan, saudara. Apa saja. Ada begitu banyak macam krisis di dunia ini. Dan tidak seorang pun yang bebas dari krisis. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melihat, bisa meramalkan bahwa krisis akan terjadi di dalam kehidupan seseorang. Bahkan seseorang yang bernama Daud, orang yang kita kenal begitu dekat dengan Tuhan, dia juga tidak tahu bahwa krisis sedang datang dalam kehidupannya. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 di situ, dikatakan bahwa Daud dan orang-orangnya pada saat itu sedang dalam perjalanan pulang ke Siklag di mana mereka tinggal. Dan di dalam perjalanan pulang mereka menemui, pada hari ketiga ketika mereka sampai di Ziklag, mereka menemui bahwa orang Amalek telah menghancurkan rumah mereka, membakar rumah mereka. Dan bukan hanya itu saja, mereka menawan keluarganya. Yang laki-laki, yang perempuan, yang tua dan yang muda, anak-anak dan wanita, semuanya dibawa oleh orang Amalek. Tidak ada yang dibunuh, tapi semuanya digiring, dibawa ke negeri Amalek. Dan kemudian mereka meneruskan perjalanannya ke negeri Amalek. Dan ketika Daud dan orang-orangnya sampai di Siklag, mereka kaget melihat bahwa Siklag sudah habis terbakar dan seluruh keluarganya telah diambil dan ditawan. Bayangkan saudara, kalau saudara baca ayat 29, Daud baru saja mengalami kekecewaan juga. Dia baru saja ditolak oleh orang Filistin karena dia ingin membantu orang Filistin dan orang Filistin tidak percaya kepada Daud. Dan Daud mungkin sedih hatinya dan dia pulang ke rumahnya, berpikir dia akan terhibur dengan kembali ke rumahnya. Tapi dia temui bahwa rumahnya juga hancur diserang oleh orang Amalek, saudara-saudara. Bayangkan, sudah lelah, jalan pulang jauh, kecewa karena ditolak oleh orang Filistin, dan menemukan seluruh keluarganya dan rumahnya hancur terbakar. Seringkali krisis datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Seperti ombak yang menghantam kehidupan kita lagi dan lagi dan lagi. Saudara, tapi saudara jangan kecil hati. Itu pun juga terjadi kepada seorang yang bernama Daud. Ini bukan hanya terjadi pada saudara. Daud pun mengalami kehidupan yang sama seperti saudara dan saya. Dan reaksi Daud, saudara. Kalau kita lihat di sini, di dalam ayat yang keempat, dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengannya dengan suara yang nyaring. Mereka menangis sampai tidak ada kekuatan lagi untuk menangis. Saudara, kalau saudara menangis ketika saudara menghadapi krisis, itu wajar. Saudara, kadang-kadang orang tua kita bilang, laki-laki terutama, nggak boleh nangis. Saudara, Daud, orang yang mengalahkan Goliat, dia juga menangis menghadapi masalah, saudara. Dia nggak selalu kuat. Dia waktu menghadapi Goliat dia kuat, tapi menghadapi ini dia nangis. Saudara juga, saya juga, nggak apa-apa, saudara. Kita bereaksi menghadapi krisis dengan menangis. Jangan malu, saudara. Karena Tuhan bilang juga di dalam ayat firman-Nya di dalam Mazmur 34 dikatakan, apabila orang benar itu berseru-seru, apabila the righteous crying out. Dibilang orang benar juga boleh menangis, nggak dosa saudara untuk menangis. Tapi reaksi kita jangan hanya sekedar menangis. Kita jangan terus-menerus di dalam fase reaksi menangis. Tapi Tuhan ingin juga kita mulai beralih dari menangis. Kemudian kita dari bereaksi, kita mulai meresponi krisis. Kita lihat bagaimana Daud beralih dari reaksinya dan mulai meresponi krisis. Kita lihat di dalam ayat 6 dan ke-7. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, saudara. Wow, seluruh rakyat itu telah pedih hati karena mereka kehilangan anak laki-laki dan perempuannya. Dan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ada dua
macam respon yang kita lihat di sini. Yang pertama, respon orang-orang pengikut Daud terhadap krisis. Mereka dikatakan bahwa di dalam bahasa Inggris roh mereka menjadi pahit. Jiwa mereka menjadi pahit. Kenapa? Karena mereka terbawa oleh emosi mereka. Reaksi mereka nangis, mereka marah, dan kemudian itu terbawa di dalam respon mereka. Sehingga respon mereka pun juga penuh dengan amarah. Tapi lihat Daud. Daud berhenti menangis. Dan kemudian Alkitab mengatakan, tetapi Daud. Di dalam bahasa Inggris lebih bagus lagi dikatakan, tetapi Daud menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Saudara, Daud yang lain menemukan kepahitan di dalam krisis. Daud menemukan Tuhan di tengah-tengah krisisnya, saudara. Mari saudara respon, bukan hanya kita reaksi kepada krisis, tapi kita mulai meresponi krisis. Yang pertama saya mau ajarkan bagaimana kita meresponi krisis. Always find Christ in crisis. Temukan Kristus di dalam krisis. Daud kehilangan semuanya, kehilangan keluarganya, kehilangan kekuatannya, kehilangan pendukungnya, rakyatnya. Tetapi dia tidak pernah kehilangan Tuhannya, saudara. Di saat kita tidak bisa menemukan kekuatan di mana-mana, temukanlah kekuatan yang sejati di dalam Kristus. Di dalam 4 bulan ini saya berulang-ulang kali mendengar kesaksian demi kesaksian, di mana ketika orang kehilangan pendapatan, kehilangan sumber gajinya, kehilangan perusahaannya, kehilangan bisnisnya, kehilangan kliennya, tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Tiba-tiba mereka menemukan kekuatan di dalam Tuhan yang menjadi sumber kekuatan mereka. Mereka menemukan Tuhan yang menjadi sumber penyediaan mereka. Inilah menjadi bukti bahwa kekuatan yang paling sejati, yang selalu ada, yang tidak pernah hilang, yang tidak pernah hancur, adalah kekuatan di dalam Tuhan. Bagaimana Daud menemukan kekuatan di dalam Tuhan? Dia teringat di dalam Mazmur 143 kalau kita lihat. Dia teringat pada hari-hari dahulu. Pemazmur mengatakan, aku teringat pada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan Tuhan. Aku memikirkan perbuatan tangan Tuhan. Daud menemukan kekuatan di dalam kebaikan Tuhan, di dalam perbuatan tangan Tuhan. Mungkin Daud berpikir, kalau seandainya aku menolong orang Filistin, akan terlambat aku menemukan bahwa Ziklag sudah hancur, diserbu oleh orang Amalek. Akan terlambat Daud untuk menolong orang-orangnya. Jadi dia mulai bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan dia ditolak oleh orang Filistin agar dia masih punya kesempatan menolong keluarganya. Daud menemukan kekuatan juga di dalam pertolongan Tuhan di masa lalu. Daud mungkin mengingat bagaimana dulu Tuhan membantu dia melepaskan domba yang diserang oleh singa. Kalau dulu domba yang diserang oleh singa bisa dilepaskan dari mulut singa, hari itu Daud percaya Tuhan juga memampukan dia melepaskan rakyatnya, melepaskan keluarganya dari orang Amalek. Saudara-saudara, di tengah kesusahan, malapetaka, hal-hal yang besar, yang kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap percaya Tuhan masih tetap Tuhan yang sama yang dulu pernah menolong kita, dia mampu menolong kita hari ini. Tidak peduli seberapa hancur, seberapa sulit, seberapa besar hal yang kita hadapi, Tuhan tetap sanggup untuk menolong dan memulihkannya. Yesus berkata dia adalah kebangkitan dan hidup. Lazarus yang sudah mati saja Yesus bisa bangkitkan. Kuasa yang sama, Roh Kudus yang sama ada di dalam kita. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam kita. Dan percayalah, Tuhan juga sanggup memulihkan apa yang rusak, memperbaiki apa yang rusak, memulihkan kembali apa yang hancur, dan mengembalikan apa yang hilang, menghidupkan kembali apa yang mati. Respon kedua daripada Daud, dia bukan hanya mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 30, ini di ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, dia berkata kepada Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Tuhan. Dan bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dikatakan di situ bahwa Daud meminta kain efod kepada Imam Abiatar pada saat itu. Kain efod ini adalah jubah yang biasanya digunakan oleh imam-imam untuk berdoa.
Dan jubah ini biasanya digunakan untuk meminta spesifik, instruksi yang spesifik dari Tuhan. Dan itulah yang dilakukan kepada Daud. Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar komplain kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar curhat sama Tuhan. Tapi dia bilang, apa yang harus kulakukan Tuhan? Haruskah aku kejar orang Amalek ini? Mari saudara hari ini datang berdoa kepada Tuhan. Jangan hanya kita komplain, tapi tanya sama Tuhan. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Apa yang harus kulakukan Tuhan pada saat ini? Dan Daud mendengar jawaban Tuhan. Tuhan katakan, kejar orang Amalek. Lihat jawaban Tuhan. Tuhan gak bilang, udah kamu diam aja di sini. Nanti aku yang balikin semuanya. Tuhan bilang, kejar. Apakah Tuhan gak tahu Daud baru aja jalan jauh sampai ke Siklag? Apakah Tuhan gak tahu bahwa kekuatan mereka sudah habis menangis? Apakah Tuhan gak tahu bahwa mental mereka pada saat itu sangat rendah dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Tapi Tuhan tetap menyuruh mereka untuk mengejar. Kadang-kadang kita berdoa untuk meminta Tuhan yang bekerja. Tapi kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita, meminta kita untuk melakukan sesuatu, bergerak, melakukan sesuatu. Karena kita mempunyai iman kepada Tuhan. Tuhan ingin kita bergerak dengan iman. Tuhan menginginkan Daud dengan iman mengejar orang Amalek. Walaupun kekuatannya terbatas, walaupun moralnya sudah sangat rendah, walaupun orang-orang yang pada saat itu tidak mendukung dia. Tapi Tuhan mengatakan kepada Daud bahwa dia akan memampukan Daud untuk mengejar dan menang atas orang Amalek. Hari ini Tuhan mengatakan kejar. Kejar, lakukan sesuatu. Menjadi kreatiflah. Melakukan sesuatu. Minta instruksi Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Untuk apa yang harus kita lakukan. Menghadapi krisis ini. Meresponi krisis ini. Walaupun kelihatannya mustahil, kelihatannya di luar batas kemampuan kita, kelihatannya begitu sulit untuk dilakukan. Tapi ketahuilah kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang akan memampukan kita. Dia akan memampukan kita untuk melakukan semuanya. Anugerahnya yang memampukan kita untuk menata kembali kehidupan kita, untuk memulai kembali kehidupan kita, untuk memulihkan kembali, untuk membangun kembali apa yang sudah hancur selama ini. Walaupun kelihatannya sulit, walaupun kelihatannya kita ketinggalan jauh, sama seperti Daud. Daud 3 hari terlambat ketinggalan dari orang Amalek. Tapi Tuhan memampukan Daud dengan kekuatan yang terbatas mengejar orang Amalek. Yang ketiga, respon kita. Be generous in the crisis. Di dalam ayat 11 dan 13, saudara melihat di situ. Dalam pengejarannya dia mengejar orang Amalek, Daud bertemu dengan seorang budak Mesir. Dan dia tetap menolong budak Mesir ini. Dia tidak membiarkan budak Mesir ini. Dia menolong budak Mesir ini. Di sini kita lihat Daud di tengah-tengah krisis. Walaupun dia dalam pengejaran orang Amalek, dia tetap murah hati. Dan di akhir 1 Samuel 30 ayat 24, Daud tetap bermurah hati. Ketika dalam pengejaran ada orang-orang Daud yang berhenti dan tidak sanggup lagi mengejar karena kelelahan. Dan Daud membiarkan mereka beristirahat. Tapi di akhir ketika Daud menang, Daud mendapatkan rampasannya. Dan Daud membagikan semua rampasannya secara adil kepada semua pengikut-pengikutnya yang ikut berperang dan yang tidak sanggup ikut berperang. Di sini kita melihat bahwa Daud tetap generous di dalam krisis. Yang terakhir, bukan hanya kita bereaksi dalam krisis, meresponi dalam krisis, tapi ada reward di dalam krisis. Kalau saudara lihat di dalam 1 Samuel 30 ini, ayat 19 mengatakan bahwa tidak ada yang hilang dari milik Daud dan orang-orangnya. Yang kecil, yang besar, Tuhan kembalikan semuanya. Yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, Tuhan kembalikan semuanya. Inilah rewardnya ketika kita meresponi krisis dengan benar sesuai dengan instruksi Tuhan. Tuhan mengembalikan semuanya. Tidak ada yang hilang. Tuhan pulihkan semuanya. Sama juga dengan Ayub. Ketika Ayub meresponi krisisnya dengan benar, Tuhan mengembalikan semuanya, bahkan lebih daripada itu. Dan kita lihat di sini di dalam ayat 20. Daud bukan hanya mendapatkan apa yang dia miliki, tapi Daud memperoleh jarahan Daud. Saudara, kita lihat di sini, di akhir krisis, ketika kita melewati krisis ini, ketika kita terus percaya kepada Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan akan mereward kita. Ketaatan kita, iman kita
Dia akan reward itu semuanya. Sebagaimana Daud memperoleh jarahan, saya percaya juga Tuhan akan merestore apa yang hilang. Bukan saja merestore, memulihkan apa yang hilang, tapi dia akan memberikan lebih daripada apa yang hilang. Dia akan memberikan bonus daripada apa yang hilang, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Percayalah, ketika ini semuanya berlalu, Daud juga melewati krisis ini bukan langsung dalam waktu yang cepat dia mencapai orang Amalek dan mengalahkan orang Amalek. Dia harus melewati beberapa waktu sampai dia menemui bangsa Amalek. Sama juga dengan kita. Kita tidak akan langsung menyelesaikan krisis ini. Akan perlu waktu untuk melewati dan menyelesaikan krisis ini. Tapi mari kita memiliki respon yang benar. Terus berdoa, minta instruksi kepada Tuhan. Terus kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Terus kita generous di dalam perjalanan kita. Dan percaya, di akhirnya Tuhan akan memberikan reward bagi kita semuanya. Amin, saudara. Saya percaya saudara diberkati melalui firman hari ini. Tuhan, kami berdoa, terima kasih untuk firman hari ini. Ajar kami untuk meresponi, bukan hanya bereaksi, tapi kami meresponi. Bukan hanya kami meresponi dengan iman saja Tuhan, tapi kami melakukan apa yang kami imani. Kami mulai berani untuk melangkah, kami mulai berani untuk berjalan. Kami mulai berani untuk menata kembali kehidupan kami. Menata kembali, membangun kembali kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami terus berpegang kepada Engkau, mengikuti instruksimu. Kami percaya Engkau yang memampukan kami dan ada reward yang daripada Engkau di balik semua krisis ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati. Have a nice weekend.